Halo teman-teman, di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang surat kabar dan perkembangan teknologi sebuah tinjauan komunikatif. Sebagai pendahuluan, dahulu koran atau surat kabar menjadi salah satu primadona yang paling berpengaruh dalam penyebaran informasi di seluruh dunia. Namun, saat ini sering telah masuknya era revolusi industri 4.0, maka digitalisasi media telah melanda seluruh dunia. Bahkan beragam surat kabar memilih beralih dan mengembangkan sayapnya ke media digital. Media siaran mengambil alih fungsi halaman muka surat kabar. Kecuali berita-berita yang dikembangkan sendiri oleh surat kabar yang tidak didapat di radio maupun televisi, seperti berita analisis, berita latar belakang, atau komentar. Hal tersebut dapat terwujud berkat penemuan dan pertumbuhan internet. Internet adalah jaringan komputer dunia yang mengembangkan ARPANET, suatu sistem informasi yang terkait dengan pertahanan keamanan yang dikembangkan pada tahun 1960-an. Tujuan dari kajian yang dalam artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana surat kabar dan perkembangan teknologi, khususnya perkembangan teknologi komunikasi, saling terkait dan bagaimana hal tersebut ditinjau secara komunikatif, baik itu dalam skala lokal maupun global. Surat kabar. Surat kabar merupakan media massa tertua dibandingkan dengan media massa lainnya. Karakteristik surat kabar sebagai media massa mencakup yang pertama, publisitas, yakni penyebaran pada publik atau khayalak. Yang kedua, periodisitas, yakni menunjukkan pada keteraturan terbitnya, bisa harian, mingguan, atau dwi-mingguan. Yang ketiga, universalitas, yakni menunjuk pada kesemestaan isinya yang beraneka ragam dan dari seluruh dunia. Yang keempat, kualitasnya, yakni menunjukkan pada kekinian atau terbaru dan masih hangat. Yang kelima, terdokumentasikan, yakni berita-berita dan informasi yang berhimpun dalam bentuk artikel dapat diambil dan diarsipkan oleh berbagai instansi yang membutuhkan. Surat kabar dapat dikelompokkan pada berbagai kategori sebagai berikut. Dilihat dari ruang lingkupnya, maka dikategorisasinya adalah 1. Surat kabar lokal, contohnya Tribun, Jabar, Bandung, dan Jabar. Yang kedua, regional, contohnya Pikiran Rakyat Jawa Barat. Dan yang ketiga, nasional, contohnya Kompas. Ditinjau dari bentuknya, ada bentuk yang kedua, surat kabar biasa dan tabloid, misalnya Bola. Sedangkan dilihat dari bahasa yang digunakan, ada surat kabar yang berbahasa Indonesia, ada berbahasa Inggris, misalnya di Jakarta Post Jakarta, dan bahasa daerah. Baik, saya Anes Batwara akan melanjutkan pemaparan materi mengenai tinjauan pustaka pada bagian 22 mainstream media, neomedia, dan perkembangan teknologi komunikasi. Istilah mainstream media atau terkadang disingkat MSM diciptakan untuk membantu memetakan landscape media yang terus berubah. Walaupun istilah ini agak elastis, ia biasanya dipakai untuk membedakan bentuk media tradisional dengan media yang baru. Mainstream media diciptakan untuk membantu memetakan landscape media yang terus berubah. Istilah MSM juga membedakan platform berbasis teknologi, sedangkan neo media berawal dari inovasi. Sekarang, inovasi di luar mainstream mencakup kategori yang luas terkadang tidak jelas, seperti media alternatif atau chiffon media, media yang menggunakan teknologi internet atau teknologi digital untuk operasionalnya, media bawah tanah atau underground, dan media teknologi tinggi atau high tech. Berbagai medium komunikasi yang menggunakan internet atau second media age menawarkan sebuah fitur komunikasi yang baru, yakni interaktivitas. Interaktivitas adalah salah satu fitur media
yang paling banyak dibicarakan dan mendapat tempat khusus di dunia siber. Dengan kata lain, kemampuan penggunaan untuk berkomunikasi secara langsung dengan komputer dan memiliki dampak pada pesan apa yang sedang dibuat. Pada bagian 23, media panas, hot media, dan media dingin, cool media. Marshall M. Luhan membagi media menjadi dua jenis, yaitu media panas atau hot media dan media dingin atau cool media. Media panas adalah media yang tidak menentukan perhatian besar dari pendengar, pembaca, atau penonton atau audiens media bersangkutan. Sedangkan media dingin merupakan media definisi rendah yang membutuhkan partisipasi audiens yang cukup besar. Dengan kata lain, media dingin merupakan komunikasi definisi rendah yang menuntut partisipasi aktif dari penonton, pendengar, atau pembaca. Audiens harus menciptakan makna melalui inderanya dan secara imajinatif melibatkan dirinya. Adapun metode penelitian, kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, tepatnya metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena penulis menghimpun aneka fakta, konsep, serta teori menggunakan surat kabar, media baru, dan perkembangan teknologi. Lalu, setelah berusaha untuk menggambarkan fakta tersebut, dapat sebuah penjabaran analitis. Penelitian sosial menggunakan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu. Jadi, penelitian deskriptif bukan saja menjabarkan atau analitis, tetapi juga memadukan sintetis, bukan saja melakukan klasifikasi, tetapi juga organisasi. Selanjutnya, saya Rumintar Simanjuntak, NPM 19010100429. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Di sini yang saya bahas yaitu surat kabar dan perkembangan teknologi, yaitu surat kabar daring. Gambaran umum mengenai surat kabar daring. Surat kabar daring dikenal juga sebagai surat kabar dalam jaringan, yaitu sebentuk surat kabar yang berbasis internet dan termasuk ke dalam salah satu jenis media online. Di sini, media online merupakan produk jurnalistik online atau siberjurnalisme yang didefinisikan sebagai pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan distribusikan melalui internet. Media online di internet sudah banyak yang menawarkan berbagai fasilitas untuk mencari dan berbagai informasi dalam pola laku manusia terkait dengan keterlibatan informasi. Selanjutnya, jenis surat kabar daring. Di sini, surat kabar daring dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu surat kabar daring dan surat kabar hibrid. Versi pertama yaitu surat kabar daring, yaitu surat kabar online yang terpisah dengan surat kabar cetak. Terpisah di sini maksudnya konten maupun keberadaan surat kabar daring ini tidak menyertai versi cetaknya, seperti detik.com, okjohn.com, vivanews.com, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu surat kabar hibrid. Selain berbasis jaringan, surat kabar ini menyediakan versi cetak, seperti kompas.com yang berhibrid dengan Kompas cetak, dan tempointeraktif.com dengan versi cetaknya pada koran Tempo dan majalah Tempo. Selanjutnya, keunggulan surat kabar daring. Keunggulan surat kabar daring adalah kecepatan dan kebaruan berita yang terjaga sepanjang waktu. Yang kedua, media daring sangat hemat dalam biaya produksi. Maksudnya ini yaitu media daring tidak menggunakan proses cetak, serta tidak tergantung dan harus selalu membeli bertonton kertas setiap harinya. Media online di sini telah memotong mata rantai distribusi media yang begitu panjang. Yang ketiga, selain efisiensi biaya, waktu dan tenaga, surat kabar daring juga unggul dalam pembiayaan mendapatkan informasi. Yang terakhir, secara teknis keredaksian, media online juga memungkinkan terus-menerus melakukan updating informasi. Selanjutnya, kelemahan surat kabar daring. Dalam konteks domestik, kemudahan untuk mengakses surat kabar daring masih terbatas bagi sebagian kalangan, terutama kalangan menengah atas, perkotaan, dan mahasiswa. Yang kedua,
tingkat literasi media dan internet masyarakat di sini masih rendah. Maksudnya, surat kabar daring ini dapat dengan mudah dijadikan corong dan medium propaganda dari sang pembeli untuk memfasilitasi kegiatan pribadinya. Yang ketiga, perkembangan industri media tidak serta-merta sejalan dengan perkembangan infrastruktur media dan perkembangan literasi atau melek media pada warga negara. Yang keempat, kesenjangan pada akses terhadap media konvensional seperti surat kabar dan televisi yang masih sulit diperoleh oleh warga negara karena masih banyak warga negara yang tinggal di wilayah terpencil dan wilayah kurang berkembang. Proses dan teknik produksi surat kabar seiring berkembangnya teknologi. Proses printing atau percetakan untuk ilustrasi mengalami perkembangan yang cukup signifikan akhir tahun 1890-an. Namun kemudian ditemukan lithography yang bisa mempercepat proses percetakan. Setelah Perang Dunia Kedua, overprinting diperkenalkan dan diproduksi. Teknologi ini bisa meningkatkan kualitas, kecepatan percetakan, dan ekonomis dari segi biaya. Kini muncul banyak teknologi scan yang dapat mengidentifikasi foto dengan lebih murah. Teknologi lain adalah keberadaan mesin fotokopi. Ini lebih efisien karena biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya untuk mencetak cetakan pertama lebih banyak. Fotokopi lebih murah, salah satunya dalam menggunakan kualitas kertas yang lebih murah dibandingkan yang asli. 4.3. Dampak munculnya surat kabar daring dan konten berita daring terhadap surat kabar cetak. Keunggulannya ialah reporter dapat mengirim artikel beberapa banyak dalam sehari. Hal ini menjadikan layak sebagai pengguna isi publikasi digital untuk penyebaran massal. Sebuah kegiatan yang amat mirip dengan membaca koran, menonton televisi, dan mendengar radio. Selain menghemat biaya produksi, surat kabar daring juga lebih efektif dalam menyampaikan informasi. Karena banyaknya pilihan berita dengan keberagaman kategori yang bebas, diakses secara gratis dan konsumen. 4.4. Surat kabar daring di Indonesia. 4 fungsi utama media massa yakni pengawasan, korelasi sosial, sosialisasi, dan hiburan menuntut keluasan ruang kebebasan bereksperimen. Adapun kesimpulannya yaitu surat kabar daring maupun konten-konten berita daring memang amat bermanfaat karena menyajikan akses informasi yang cepat, akurat, dan dinamis. Hal ini bisa terjadi berkat kehadiran internet serta kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi sejak awal milenial baru. Di sisi lain, industri surat kabar daring juga berpotensi mematikan industri surat kabar konvensional. Sekarang tinggal bagaimana surat kabar konvensional mampu mempertahankan konsumennya agar tetap loyal, atau mengembangkan model bisnis media baru dan bekerja sama dengan situasi portal berita. Sekian dan terima kasih.